Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki hari yang ketiga dalam kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan firman-Nya berkata, Dia menjadikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan dilawati dengan firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan Yesus, agar firman yang disampaikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, berbuah-buah, dan menjadi berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus menaungi kehidupan kami, menaungi hati kami, dan biarlah Tuhan Yesus, kami ada dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang akan mendasari renungan kita pada saat ini. Saya ambil di dalam Wahyu, pasalnya yang kedua, ayatnya yang 4. Saya bacakan bagi kita, Wahyu, pasalnya yang kedua, ayatnya yang 4, berkata, Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Alkitab mencatat bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang boleh dikata sangat gigih, ya, sangat serius, bahkan mati-matian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan tanpa kenal lelah. Mereka sangat gigih menghadapi rasul-rasul dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada jemaat di Efesus? Karena mereka mencintai Tuhan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ayat yang sangat memprihatinkan, boleh dikata demikian. Karena di ayatnya yang kelima, di situ ada pernyataan yang sangat tegas. Kita baca ayatnya yang kelima, dikatakan, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Selanjutnya saudara, ada penegasan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Inilah firman Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang membuat jemaat Efesus ini begitu gigih, begitu mati-matian, dan sangat tekun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan semula? Karena mereka boleh dikata jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, ada cinta yang dalam. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jatuh cinta. Banyak pujangga-pujangga yang mengungkapkan arti kata cinta. Ya saudara, salah satunya mereka katakan bahwa cinta itu datang dari mata turun ke hati. Saudara, saya rasa hal ini mereka sudah rasakan, dan saudara mungkin di saat kita mencintai seseorang, mungkin kata-kata pujangga ini benar. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maaf kata, bagaimana dengan orang yang penglihatannya terganggu? Ada yang tidak melihat sejak kecil, sejak lahir. Apakah dia merasakan cinta? Ya. Apakah dia bisa jatuh cinta? Ya. Jadi ternyata cinta itu intinya adalah hati. Ya. Pujangga boleh berkata cinta datang dari mata turun ke hati, tetapi intinya adalah hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Efesus mencintai pekerjaan Tuhan karena hati mereka terpaut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati ya adalah pintu di mana kita dapat berhubungan dengan seseorang, di mana kita dapat menyatakan cinta. Hati, saudara. Dan apa yang tersimpan di dalam hati? Alkitab juga banyak mencatat mengenai hati. Hati ini ternyata, saudara, dapat menyimpan amarah, ya, dapat menyimpan dendam. Kejadian 4 ayat ke-5, kisah mengenai Kain dan Habel, mengenai persembahan korbannya. Kejadian 4 ayat ke-5 di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati, saudara, menjadi sangat marah. Hati ini juga boleh dikatakan merupakan sumber kejahatan. Alkitab mencatat, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yeremia 4 ayat 14, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi di dalam hatimu, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Sumber kejahatan, saudara. Namun, saudara, hati ini juga
sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Hati ini memancarkan kehidupan kita. Saudara, apalagi saudara, hati ini tempat menyimpan kesedihan dan penderitaan. Pengkhotbah 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Ya saudara, hati yang sedih, menderita. Dan ada berbagai macam. Hati ini juga merupakan tempat di mana kita bisa bersuka cita. Hati. Ya, saudara, jemaat di Efesus mencintai Tuhan karena hati mereka tertuju kepada Tuhan. Namun ada penegasan yang sangat jelas di ayatnya yang kelima. Bagian yang terakhir. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan sampai kaki dian itu diangkat dari dalam kita. Kaki dian berbicara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Buka hati untuk Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa hati ini penuh dengan berbagai macam keadaan, situasi, mungkin membuat hati kita hari-hari ini kecewa. Bahkan tuh, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada mungkin saudara kita sedang mengalami kesedihan. Saat ini mari kita berikan tempat bagi Roh Kudus untuk berdiam di dalam hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus menaungi kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita buka hati. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan Dia akan menjamah kita. Dia akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi seperti jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih yang semula. Biarlah kaki dian itu tetap ada di dalam kita, sehingga pada saatnya akan terus bercahaya sampai kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan